dikit, jangan, wah itu jangan, minta, ini kasur, ini parfum, wah ini apa ini, apa mobil ini, capek dong. Ini hanya di dalam 0,00191%. Di dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus perusahaan. Jangan gaji itu aja udah. Dengan dalih belum pernah naik sejak tahun 2003, anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan agar tunjangan kerjanya dinaikkan. Usulan itu langsung mendapat sorotan dari publik sebab rencana politikus di Senayan itu tidak tepat dengan momentum perekonomian nasional yang sedang melambat. Selama 30 menit ke depan, saya Zaki Arfan akan menghadirkan ulasannya dalam Metro Highlights. Bersama saya, inilah Metro Highlights selengkapnya. Pemirsa, kontroversi seolah tidak lekang dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Mulai dari rencana mega proyek senilai triliunan rupiah, pertemuan Setia Novanto dan Donald Trump yang menghebohkan, hingga yang terbaru, rencana penaikan tunjangan anggota DPR. DPR telah mengajukan kenaikan sejumlah pos tunjangan ke pemerintah. Namun sebagian fraksi kini menolak tunjangan itu untuk naik. Dalam ekonomi yang melambat seperti ini, malu kita ngurus-ngurus hal yang berkaitan dengan tunjangan dan gaji itu aja udah. Tapi tunjangan anggota DPR naik, Pak. Tunjangan anggota DPR naik. Apanya? Tunjangan. Ya urusan yang di sana. Apanya? Pemerintah menyetujui. Apanya? Pemerintah menyetujui. Ya tanya ke Mekyu, saya belum tahu. Langkah Presiden Joko Widodo menolak usulan kenaikan gaji presiden itu adalah tindakan tepat. Usulan dari anggota dewan ini seolah menjadi jebakan, seiring banjir kritik soal kenaikan tunjangan politikus Senayan. Kenaikan tunjangan di tengah kondisi ekonomi negara sedang melambat, memang sangat tidak pantas. Dalil pimpinan DPR bahwa tunjangan bagi anggota dewan wajar dinaikkan karena dalam 12 tahun tidak pernah naik, sepatutnya disingkirkan. Jadi yang setiap hari kita rame ribut ini adalah yang 4 triliun tadi, itu yang tertinggi. 0,00191% itu. Terus saja itu gitu loh. Saya terus terang, saya ini agak curiga. Kenapa DPR ini terus diserang soal yang kecil-kecil ini ya. Jadi tolong mindset kita agak diluasin dikit. Jangan, wah tunjangan, minta, ini kasur, ini parfum. Wah ini apa ini, apa mobil ini. Capek dong. Ini hanya di dalam 0,00191%. Berarti wajar yang dibutuhkan ya Pak ya? Wajar dan dibutuhkan. Ya, lagi-lagi itu adalah bagian dari perencanaan eksekutif. Menurut saya sangat kurang itu. Karena nggak ada kebebasan. Rencana kenaikan tunjangan bagi 550 anggota DPR juga terkesan disembunyikan dari APBN Perubahan 2015. Pasalnya, selama pembahasan APBN Perubahan 2015, tak pernah terungkap adanya alokasi kenaikan tunjangan DPR. Usulan kenaikan ini baru terungkap setelah anggota fraksi Nasdem di Badan Urusan Rumah Tangga Irma Suryani mengakui bahwa rapat pembahasan tunjangan berlangsung sekitar bulan Februari hingga Maret 2015. Usulan diajukan oleh sejumlah fraksi dan disetujui oleh semua fraksi lainnya kecuali Partai Nasdem. Argumennya adalah tunjangan DPR yang tak pernah naik sejak tahun 2003. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga dinilai memiliki andil terhadap kenaikan tunjangan. Sebenarnya tidak ada alasan yang dikatakan mendesak, namun rapat BURT yang sudah kita lakukan itu memutuskan setelah dari tahun 2003 tidak pernah ada kenaikan ya tunjangan, maka kemudian seluruh fraksi melakukan rapat untuk bisa mengusulkan kepada pemerintah ya, mengusulkan kenaikan tunjangan. Usai diketok oleh Kesekjen dan BURT, usulan kenaikan itu kemudian diajukan ke pemerintah. Melalui surat Kementerian Keuangan, pemerintah hanya menyetujui batas maksimal yang bisa digunakan DPR untuk menaikkan tunjangan. Tunjangan yang diperoleh anggota dewan, antara lain tunjangan kehormatan, komunikasi intensif,
peningkatan fungsi pengawasan, serta bantuan langganan listrik dan telepon. Secara rata-rata, terlihat ada selisih 1 hingga 4 juta rupiah dari yang diusulkan tiap item tunjangan dengan yang disetujui pemerintah. Yang DPR itu bukan gaji, itu satu tunjangan. Kedua, tugas kita menyediakan standar untuk semua, bukan hanya DPR, untuk semua lembaga. Ya. Itu surat yang ke saya meminta penyesuaian tunjangan, uang kehormatan segala macam, itu banyak dari semua lembaga. Nah, kita tugasnya melihat kapan terakhir itu direvisi, melihat bagaimana perkembangan inflasi, maka kita menentukan standar baru. Standar kita tentukan berdasarkan kewajaran dan berdasarkan kondisi keuangan negara. Ya, itu aja. Nanti kalau tunjangan itu mau dipakai silahkan, mau nggak dipakai itu adalah sudah diskresi dari para pemakai anggaran. Setelah ramai disorot publik, sejumlah fraksi di DPR kini ramai-ramai menolak rencana kenaikan tunjangan DPR. Mayoritas fraksi berpandangan, kenaikan tunjangan bagi anggota dewan tidak tepat melihat kondisi ekonomi yang tengah melambat. Fraksi P3 sama ya, secara prinsip menolak kenaikan tunjangan itu kalau dibayarkan ketika negara dalam keadaan masih seperti sekarang ya. Jadi itu harus dibedakan. Kita juga tidak kemudian idealis mengatakan bahwa kita tolak, tetapi kalau itu dipaksakan sekarang dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini, kita melihat bahwa itu tidak tepat. Nah, kita intinya adalah memerintahkan kepada anggota untuk tidak menggunakan itu. Fraksi Nasdem itu merasa ya bukan waktu yang tepat untuk memberikan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR saat ini. Nah, saat ini alokasi dana itu peruntukannya lebih utama untuk digunakan bagi peningkatan tunjangan pegawai negeri sipil, ya TNI dan Polri, ya, serta memberikan dukungan bagi bantuan-bantuan sosial dan proyek-proyek kemasyarakatan yang lebih prioritas. Kami menghimbau dan menyarankan bahwa seyogianya untuk pencairan dana tersebut lebih baik itu ditunda. Karena yang saat ini kita kan memerlukan hal yang lebih penting, yaitu perbaikan masalah sektor ekonomi. Meski ramai mendapat penolakan, Badan Urusan Rumah Tangga DPR berkukuh untuk tetap menggelontorkan tunjangan baru ini. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga, Dimyati Natakusuma mengatakan, keputusan itu telah dirapatkan BURT dan tidak sedikit pula anggota dewan yang menolak. Meski demikian, Wakil Presiden Yusuf Kala mengisyaratkan, bila penaikan tunjangan anggota DPR belum final diputuskan. Sudah berkali-kali kita jelaskan bahwa dalam kondisi begini tidaklah elok untuk membicarakan kenaikan tunjangan pada kondisi dewasa itu. Berarti meskipun disesuaikan juga seharusnya jangan. Iya kan belum final, bukan baru pembicaraan. Maka, rencana penaikan tunjangan anggota DPR ini menambah daftar panjang perilaku wakil rakyat kita yang selama ini kerap menerima kritikan akibat sikapnya yang kurang bisa berempati dengan kondisi rakyat. Kendati usulan sudah disetujui pemerintah, kiranya pemerintah kini bersikap tegas untuk menolak usulan penaikan tunjangan DPR itu. Apalagi sudah ada sebagian anggota dewan yang rela penaikan tunjangan itu ditunda. Jauh lebih baik untuk anggota DPR tidak lagi menyinggung soal tunjangan dan lebih memilih fokus dalam membantu pemerintah mencari solusi mengatasi ancaman krisis ekonomi. Secara aturan, rencana kenaikan tunjangan DPR ini tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun usulan dari politikus Senayan itu tidak seimbang dengan kiprah kinerja Dewan dalam 1 tahun ini. Simak ulasannya sesaat lagi, tetap bersama kami. Secara aturan, rencana kenaikan tunjangan DPR tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, nilai dan rincian peningkatan tunjangan yang diajukan DPR terlalu besar dan mahal. Apalagi usulan dari politikus Senayan itu
tidak seimbang dengan kinerjanya dalam 1 tahun ini. Usulan kenaikan tunjangan wakil rakyat di tengah kondisi perekonomian rakyat yang tengah terpuruk jelas sangat tidak masuk akal dan mencerminkan betapa para wakil rakyat kita di parlemen tidak memiliki kepekaan. Para pejabat negara, terutama anggota DPR, itu harus menunjukkan atau memberikan contoh bahwa mereka bisa hidup sederhana, mereka bisa hidup dengan cara sedapat mungkin, tidak menghambur-hamburkan uang negara, karena pada saat ini masyarakat juga dipaksa oleh keadaan untuk hidup sederhana. Jadi sebagai wakil rakyat harusnya anggota DPR memiliki empati yang lebih kepada rakyat. Aturan yang mengatur tentang kenaikan tunjangan terhadap DPR sesungguhnya tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Dengan kata lain, terdapat ketentuan norma yang mengaturnya. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara memiliki legalitas yang terhormat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara terkait gaji dan tunjangan anggota Dewan, ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1951. Undang-undang ini mengatur tentang tunjangan kepada ketua, tunjangan-tunjangan, biaya perjalanan, dan penginapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Secara normatif, ketentuan ini tidaklah bertentangan dengan usulan kenaikan tunjangan Dewan guna menunjang kinerja sebagai lembaga tinggi negara. Asalkan itu benar-benar dimanfaatkan oleh DPR sesuai peruntukannya. Sebetulnya ini diawali dulu dari pada saat pembahasan antara pemerintah, Menteri Keuangan, dan DPR Komisi 11 ya. Pada saat itu memang ada peningkatan penerimaan negara yang luar biasa dari sektor pajak. Nah, atas dasar kenaikan yang luar biasa itu ya, maka kepada fiskus kita, pegawai-pegawai pajak itu diberikan insentif tambahan yang besar. Nah, insentif ini dalam rangka untuk meningkatkan kinerja mereka. Legal itu dibenarkan ya. Misalnya menurut sejumlah anggota DPR itu sudah berdasarkan perhitungan ekonomi, misalnya menghitung perkembangan inflasi, menghitung perkembangan harga-harga dan seterusnya, itu disesuaikan. Namun bila ditelaah, usulan kenaikan tunjangan DPR ini tak sebanding dengan kiprah kinerja anggota Dewan selama ini. Sejak awal dilantik, anggota DPR periode 2014-2019 ini tak langsung tancap gas untuk menuntaskan sejumlah rancangan undang-undang warisan DPR periode sebelumnya. Politikus di Senayan hanya menghabiskan waktu untuk kisruh soal alat kelengkapan Dewan. Saat itu anggota DPR terbelah antara koalisi Indonesia Hebat dengan koalisi Merah Putih. Pemicunya, koalisi Merah Putih nyaris menyekat habis kursi pimpinan komisi di DPR. Pimpinan komisi pun dipilih tanpa kehadiran koalisi Indonesia Hebat. Kisruh itu pun berakhir setelah DPR mengesahkan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau Undang-Undang MD3 untuk mengakomodasi keterwakilan koalisi Indonesia Hebat di pimpinan komisi. Ya, Undang-Undang MD3 hanyalah satu dari 3 undang-undang yang telah diselesaikan oleh anggota Dewan selama 1 tahun ini. 2 undang-undang lainnya adalah Undang-Undang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Pilkada. Sisanya, DPR hanya menuntaskan 9 RUU kumulatif terbuka. Kerja legislasi itu juga belum menjadi sebuah kerja yang produktif ya. Kan hanya 7,7% saja dari prolegnas yang diselesaikan oleh DPR. Itu artinya apa? Tidak muncul yang disebut dengan empati dan asketisme politik ya. Asketisme politik itu sebenarnya kejuhudan atau kesederhanaan berpolitik. Selain sisi kinerja yang belum memuaskan, anggota Dewan juga kerap membuat aksi hingga melahirkan kontroversi.
Sebut saja kasus dugaan pelanggaran etik terhadap pimpinan DPR Setia Novanto dan Fadlizon yang ikut terlibat dalam kampanye kandidat calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. Bahkan belum tuntas Mahkamah Kehormatan Dewan mengusutnya. Dua pimpinan DPR yang hendak ditelisik ini kembali melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dengan dalih undangan dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz. Ini memenuhi undangan dari Kerajaan Saudi Arabia, dari Raja Salman bin Abdul Aziz. Jadi ini asuryo karena undangan ini tentu sangat berarti karena pada saat ini juga kita memenuhi dengan beberapa rombongan. Kepergian 3 pimpinan DPR ke Tanah Suci tersebut lantas menambah tumpukan pekerjaan rumah pemerintah. Salah satunya uji tes kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. Uji fit and proper test itu terancam tertunda sebab surat presiden tentang calon pimpinan KPK belum juga dibawa ke rapat paripurna. Padahal daftar 8 nama calon pimpinan KPK itu sudah diterima pimpinan DPR dari Presiden Joko Widodo sejak pertengahan September lalu. Lalu pertanyaannya, dari mana mereka mendapat alasan menaikkan tunjangan, sementara kinerjanya masih mengecewakan? Alasan bahwa tunjangan DPR sudah lama tidak naik juga tak sepenuhnya benar. Menurut perhitungan Center for Budget Analysis, setiap tahun penghasilan anggota dewan selalu naik. Misalnya pada 2014, sebesar 243,2 miliar rupiah menjadi 696,9 miliar rupiah pada tahun ini. Kenaikan yang diterima bahkan jauh lebih besar dibanding tunjangan pegawai negeri yang hanya naik 6% setiap tahun. Tidak ada alasan lagi usulan kenaikan tunjangan DPR harus dibatalkan, sebab usulan ini seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan. Tetaplah bersama kami di Metro Highlight. Usulan kenaikan tunjangan DPR pada saat ekonomi sulit sangat tidak pantas. Apalagi usulan kenaikan tunjangan ini seiring dengan meningkatnya angka kemiskinan. Semestinya anggaran tunjangan DPR itu dipakai untuk membiayai kebutuhan publik. Memilukan. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan penderitaan seorang wanita lanjut usia ini yang ditemukan terbaring sakit di Terminal Kertajaya, Mojokerto, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ia terus merintih kesakitan saat ditemukan warga di blok angkutan umum terminal setempat. Fenomena itu hanya secuil dari potret kemiskinan yang ada di sekitar kita. Kondisi ini tentu sangat tidak pantas bila anggota dewan yang terhormat di Senayan tetap mengusulkan agar tunjangan mereka dapat naik. Dan ini tentu saja membuat citra DPR semakin buruk di mata masyarakat. Harus tegas dikatakan bahwa usulan kenaikan tunjangan DPR belum dapat momentum. Apalagi data Badan Pusat Statistik mengungkap, bila jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2015 mencapai 11,2% dari total penduduk atau mencapai 28,59 juta jiwa. Angka ini naik 860.000 jiwa dari Maret 2014 yang mencapai 28,28 juta jiwa. BPS memandang orang yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah dengan pengeluaran harian Rp10.400 atau di bawahnya. Peningkatan jumlah warga miskin Indonesia itu juga seiring dengan pencabutan subsidi bahan bakar minyak jenis premium pada akhir tahun lalu. Dengan adanya laporan dari BPS tersebut menunjukkan bila sikap DPR sangat terlihat belum mewakili aspirasi rakyat dan cenderung ingin memperkaya diri sendiri. Ya, ini yang menurut saya sesat berpikir para anggota DPR RI pada saat kondisi kritis justru meminta peningkatan tunjangan.
anggota DPR atau DPR secara kelembagaan justru seolah menjilat ludah sendiri ketika mengkritik pemerintah, capaian target pajak yang tidak terpenuhi, jauh dari target realisasi penerimaan pajak, kemudian dolar yang sudah mencapai 14.700, kemudian juga target pertumbuhan ekonomi yang juga tidak sesuai dengan target. Justru aneh ketika kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah, tetapi pada saat yang bersamaan meminta kenaikan tunjangan. Menaikkan tunjangan DPR juga dipastikan menambah beban negara. Indonesia Budget Center menghitung, kenaikan 4 jenis tunjangan akan mendongkrak upah bulanan yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Nilainya bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata pendapatan penduduk Indonesia selama setahun, yang hanya 41,8 juta pada 2014. Kenaikan tunjangan itu pun bukan nilai yang kecil. Menurut perhitungan Indonesia Budget Center, bila tunjangan DPR naik, maka APBN akan terbebani sebesar 45,8 juta miliar per tahunnya. Pasalnya setiap bulan, negara harus mengeluarkan anggaran sebesar 18,27 miliar untuk 550 anggota DPR, di luar pimpinan yang sudah memiliki budget tertentu. Jumlah tersebut setara dengan anggaran yang bisa dipakai untuk membiayai sekolah gratis bagi 38.227 siswa sekolah menengah atas, atau membangun jalan sepanjang 14 km dan meningkatkan infrastruktur daerah. Kenaikan inflasi sebagai alasan menaikkan tunjangan yang lebih terasa di masyarakat, bukan di DPR. Betul. Nah, kalau dikaitkan dengan meningkatkan tugas fungsi, bukan di situ konteksnya. Karena ini bicara income. Ya. Konteksnya di anggaran untuk program-program meningkatkan fungsi-fungsi DPR. Sebetulnya dengan pendapatan yang didapat anggota DPR saat ini, totalnya cukup mengejutkan. Data yang dilansir oleh Independent Parliamentary Standard Authority dan IMF menyebutkan bahwa gaji anggota DPR RI berada di peringkat keempat terbesar di dunia. Nigeria menjadi negara yang memiliki gaji anggota DPR paling besar di dunia, yaitu 116 kali lipat dari pendapatan per kapita penduduknya. Disusul negara Kenya dengan pendapatan anggota DPR-nya 76 kali lipat dari pendapatan per kapita warga Kenya per tahun. Peringkat ketiga Ghana dengan 30 kali lipat lebih besar dari pendapatan per kapita penduduk Ghana. Selanjutnya Indonesia berada di peringkat keempat dengan jumlah 18 kali lipat dari pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia. Bandingkan saja dengan negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis yang gaji anggota parlemennya hanya berkisar 3,5 kali pendapatan per kapita penduduk. Seorang anggota DPR yang duduk di kursi legislatif dalam setahun bisa memiliki pendapatan $65.000 AS atau sekitar 780 juta rupiah di luar gaji ke-13, dana reses, dan insentif setiap kali ikut membahas rancangan undang-undang. Jika ditotal dalam setahun, pendapatan seorang legislator di Senayan bisa lebih dari 1 miliar rupiah. Meminjam pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, malu bila saat ini membahas kenaikan gaji dan tunjangan pada saat ekonomi melambat. Jauh lebih elok bila politikus di Senayan memperlihatkan sikap hemat sebagai wujud kepekaan terhadap kemiskinan yang mendera rakyat. Bila bukan pemerintah dan DPR, lantas siapa lagi yang memulai penghematan untuk menyelamatkan keuangan negara? Usai sudah Metro Highlight kali ini pemirsa, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zaki Arfan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa.